Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yengki Charlie itu Yengki India Zulu. Kali ini kita akan membahas masalah program yaitu FT4X. Jadi kemarin sudah kita sampaikan ya untuk Anda yang membeli yaitu FT4X atau yaitu FT4X itu mendapatkan sebuah software free gratis ya jika Anda beli di link yang sudah saya sampaikan kemarin di video saya sebelumnya. Di video yaitu VS Alinko kemarin udah kita bahas, dan kali ini saya akan menunjukkan caranya bagaimana kita akan memprogram yaitu FT4X menggunakan komputer. Kalau menggunakan manual, Anda bisa nonton di video saya di review mengenai yaitu FT4V. Di situ lengkap sekali cara memprogram repeater maupun duplex. Nah, caranya sama, duplex dan crossband itu sama saja. Jadi pertama kita simpan dulu frekuensi RX-nya. Kemudian yang kedua kita simpan lagi frekuensi TX-nya. Jadi tidak ada masalah jika Anda mau menyimpan setting manual untuk frekuensi duplex biasa, itu bisa ya. Jadi tidak usah pikirkan nanti dia harus shift-nya ataupun plus minusnya berapa. Anda nggak usah pikirkan itu. Yang penting Anda tahu RX-nya berapa, sebuah repeater, kemudian TX-nya berapa, jadi frekuensinya berapa ya. Jadi sehingga mudah sekali untuk memprogramnya, tidak perlu lagi pusing-pusing mikirin plus min-nya. Otomatis dia akan menjadi duplex min atau dia akan menjadi duplex plus. Ketika Anda menyimpan RX duluan, kemudian Anda menyimpan TX, kemudian Anda timpa di memori yang sama. Itu caranya dari Yaesu. Semua Yaesu seperti itu, dan itu pun yang terjadi dengan radio Baofeng dan sebagainya, radio Cina. Tapi cara nyimpannya beda. Lebih mudah radio Cina menyimpannya, tapi langkahnya sama dengan Yaesu juga seperti itu. Sehingga memudahkan kita untuk menyimpan sebuah frekuensi duplex maupun crossband. Gampang sekali. Setelah itu baru kita kasih nama. Kalau sudah kita memori, kita simpan, baru kita kasih nama. Nah, sekarang ini saya akan tunjukkan bagaimana kita memprogram sebuah yaitu FT4X. Ini juga beda dengan kebanyakan program, karena nanti mungkin Anda bingung kenapa nggak jalan-jalan ya, ini saya sudah input ke jalan. Nah, itu nanti akan saya tunjukkan. Sebenarnya sederhana saja masalahnya, tapi kadang-kadang sederhana itu jadi kita bingung kenapa nggak jalan ya. Oke, sebenarnya nggak jalan, bukan tidak jalan, tapi ada sesuatu yang perlu diklik gitu ya. Diklik di caranya gimana supaya cepat gitu ya. Oke, sebelum kita mulai, kita ngopi dulu. Ya, kita kopi hitam dulu ya. Alhamdulillah, kita sudah selesai ngopinya. Nah, sebelum kita memprogram sebuah Yaesu FT4X, ini radionya ya. Ini radionya Yaesu FT4X yang kemarin sudah saya review singkat ya, review singkat. Kalau reviewnya belum ada kemarin ya, saya belum sempat bikin ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting FT4V udah mewakili, sama sebenarnya, cuman beda band aja. Ini dual band, yang yaitu FT4V itu cuman single band VF. Nah, Anda yang mana butuhkan nanti adalah kabel ini ya. Jadi nanti beli saja yang ini, yang multi ya, seperti ini, USB. Kemudian ini banyak kabelnya. Nah, ini mereknya, ini bisa dilihat teman-teman ya, apa itu, JIKR ya, JIKR Programmer Kabel. Nah, ini bisa Yaesu, bisa Motorola, bisa macam-macam, Alinko juga bisa ya. Dan nanti kita akan tunjukkan kabel yang mana ya. Kabelnya yang di sini, deretan yang merah ini ya. Nanti Anda bisa lihat kalau yang Yaesu itu yang di merah ini, deretan yang merah ini. Anda cari saja nanti yang paling kecil. Yang paling kecil ini.
stereo ya, stereo. Kemudian nanti Anda colokannya di sini. Jangan salah ya. Colokannya di mikrofon. Ya, di lubang mikrofon yang bawah. Di bawah sini ya. Jangan yang di atas, dia di bawah. Satu aja ini Anda masukin ke sini dan colokin untuk program Yesu ini. Jadi di mic-nya, masuk ke mic-nya. Jadi kalau Anda sempat salah nyolokinnya juga nanti nggak bisa jalan ya. Ya sebenarnya kabelnya satu aja di mic-nya itu ya. Jadi cukup dengan beli ini Anda sudah bisa memprogram beberapa macam radio. Jadi termasuk ya Yesu yang ada di depan saya ini. Oke. Kita akan segera memprogramnya. Jadi ketika Anda dapat software nanti akan di WA ya. Softwarenya akan di WA di nomor Anda ketika Anda beli produknya, karena Anda dapat free software dari toko yang ada di link saya itu kemarin ya. Dan mungkin di video ini akan saya sertakan linknya lagi ya, untuk supaya kalau Anda beli Yaesu FT4X di situ Anda bisa mendapatkan softwarenya free. Oke, saya akan langsung tunjukkan di komputer ini Yaesu FT4V yang sudah saya install, dan nanti saya akan tunjukkan softwarenya supaya Anda bisa lihat softwarenya, kemudian Anda install. Kalau dari WA Anda bisa nanti pakai mirror di komputer kan ada mirror WA ya. Anda tinggal download dari komputer ini, Anda simpan ke komputer file yang sudah di WA tadi, setelah itu Anda install. Mudah sekali. Oke, mari kita lihat programnya. Tunjukkan programnya yang ada di komputer ini. Ketika Anda diberikan softwarenya itu, maka Anda akan download. Nama softwarenya ini ya, saya akan perbesar, Anda bisa lihat. Nah itu nama softwarenya di situ, FT4X USA External XXP Setup ya 1.0. Nah di situ ya, itu nama softwarenya. Kemudian setelah kita install, dia akan berubah menjadi di sini. Nah itu di pojok sana ya. Ini di pojok sini yang kita lihat ini, FT4X USA. Kita buka. Nah setelah kita buka akan seperti ini programnya. Anda bisa lihat seperti itu ya. Nah ketika program ini sudah jadi seperti ini ya, langkah awal kita masukin dulu untuk USB-nya. Jadi dari kabel yang kita beli ini kita masukkan di salah satu port USB yang ada di komputer kita. Kita masukkan, misalnya saya masukin di sini ya, di port yang sebelah kiri, saya masukin di situ. Nah sudah bunyi di komputernya ya, sudah bunyi. Kemudian saya akan menghidupkan radio saya dulu. Saya hidupkan radionya. Ini radio saya hidupkan. Oke, FT4X. Kemudian ini kabel. Ini ada 4 ya. Ini kita ambil yang paling kecil. Ya. Ingat di yang warna merah ini ya. Ini yang warna merah. Deretan ini kita ambil yang paling kecil. Ini dia. Ini ya. Terus kita masukkan ke lubang extra mic. Masukin di sini. Sudah kita masukkan. Sekarang saya akan membaca. Langkah pertama kita set dulu. Di sini ada tombol set komnya. Jadi kalau Anda tidak tahu komnya di berapa, misalnya kayak begini, ini kan nanti ada beberapa pilihan, mungkin ada 2 pilihan, kom 3 dan kom 6.
Itu kita bingung, kita cancel dulu. Kita cari di properties ya. Nanti Anda bisa di device manager. Anda cari di device manager. Kemudian di sini ada COM port. Kita klik ya. Di situ membaca COM port 6 ya, seperti itu ya. Jadi COM port 6 yang terbaca di device manager. Sehingga kita tahu, oh ternyata ini memang ada di COM port 6. Kita set di COM port 6. Bukan COM 3. Kita set di COM 6. Oke. Setelah oke. Nah, ini radio ini sudah saya pernah simpan. Saya lakukan percobaan. Nah, nanti Anda bisa lihat hasilnya. Kita akan reading. Kita akan read. Di sini radio belum ada tanda-tandanya. Kita perlihatkan dulu ya. Ini kosong ya. Hanya seperti itu. Ini masuk di VFO. Kita akan read. Ini readnya di situ ya. Jadi ingat, ini ada read, kemudian ini write, ini read. Oke, kita read aja. Ketika kita read, ini akan berubah di radio nanti. Kita yes saja. Kita oke ya. Kita oke. Nah, di sini langsung teks. Di radio di sini langsung tertulis TX. Dia mengirim data ke komputer. Itu ada tulisannya TX. Sampai dia full, berarti sudah penuh untuk mengirim ke komputer. Nah, seperti itu. Di sini tertulis read data completed. Jadi sudah penuh semua datanya, sudah komplit. Nah, di sini ada beberapa frekuensi crossband, ya, frekuensi crossband yang sudah saya buat. Nah, di situ banyak sekali. Jadi kita tidak usah pusing dengan offset. Ini kayak offset, ini makanya nggak bisa diisi, ini nggak usah diisi ya. Kita langsung saja. Nah, contoh seperti ini, saya akan membuatnya di bawah. Saya akan membuatnya di bawah sini. Di memori 36 ya, memori 36 kosong ya. Kita langsung aja. Ntar saya satu-satu dulu, pelan-pelan, supaya bisa terlihat di memori yang kosong tadi. Nah, ini memori 36. Jadi misalkan ya teman-teman, misalkan ketika Anda mengetahui frekuensi RX dan TX nya, itu sangat mudah sekali. Misalnya saya akan membuat repeater di repeater VHF ya, saya sudah tahu frekuensi RX nya misalnya seperti ini. Nah, ini kan saya ketik nggak bisa, ini sudah saya klik-klik, ini nggak bisa. Itu yang saya bilang tadi, bahwa ada sesuatu yang mudah, tapi kalau kita nggak lakukan, maka kita nggak akan bisa ngisi di situ. Caranya adalah kita tekan tombol enter ini ya, kita tekan ini ya, kita tekan aja tombol enter. Apa yang terjadi kita lihat ya. Ya, setelah saya tekan tombol enter, ini saya tekan. Nah, kita bisa ngisi ya. Kita bisa ngisi, dan ini titik ya, jadi langsung pakai titik aja seperti itu. Ini saya tahu frekuensinya, jadi saya isi aja. Untuk TX-nya juga kita isi. Nah, ini kan saya sudah pindah kursor, juga belum bisa. Kita enter lagi. Nah, dia akan bisa diisi. Kita enter seperti itu. Ya, sudah, kita pindah. Otomatis di sini langsung dia tidak akan, dia abu-abu. Abu-abu berarti otomatis dia tidak perlu lagi kita ngisi offsetnya, simpleknya, semuanya nggak perlu. Nah, di sini yang perlu kita ketahui adalah decode dan encode. Decode itu artinya kalau kita menerima sinyal menggunakan tune. Tapi kalau kita menerima tidak menggunakan tune, kita kosongkan. Nah, ini sama aja. Kita pindah ke sini, kita harus enter lagi. Nah, enter, kita geser aja, naik turun bisa, atau kita klik, langsung kita naikkan ke atas, kita off, ya.
Oke, sudah. Kemudian ini juga saya klik-klik nggak bisa, kita tetap harus menggunakan enter. Nah, ini kita klik lagi. Misalnya di sini standar ya 88,5. Oke. Ini nggak bisa lagi, kita enter. Kita klik lagi. Ini kita naikkan full, kita off. Karena ini kita nggak perlu DCS. Enter lagi. Klik lagi. Off. Oke. Nah, kalau di sini saya misalnya nggak perlu high power, kita enter lagi. Setelah kita pilih ke situ, kita harus enter untuk merubahnya. Kita pakai low saja. Nah, di sini wide narrow-nya standar ya. Kemudian stepnya auto, kita auto saja nggak apa-apa. Nah, scale tab-nya off karena kita scale tab-nya on ya. Jadi scale type ini adalah yang tune tadi ini untuk membuka. Jadi kita enter. Kita tulis di sini TX tune. Ya, ingat ya teman-teman, TX tune. Jadi sini ada R receive tune. Jadi karena kita transmit menggunakan tune, maka scale type-nya TX tune. Kita enter, kita pilih, langsung kita klik. Oke, sudah ya. Jadi tahapnya seperti teman-teman ya. Untuk Anda yang mau membuat program repeater seperti itu, sekali lagi dari awal kita harus isi frekuensi TX, RX TX, kemudian frekuensi tune-nya atau CSS encode, kemudian ini DCS nggak perlu. Nah, setelah kita tadi sudah ngisi CSS encode, itu berarti kita menggunakan transmit tune. Jadi kita scale type-nya kita rubah ke transmit tune atau T-tune. Oke, udah ya. Nah, ini contoh dari frekuensi duplex biasa. Sekarang saya akan mencoba untuk frekuensi crossband. Nah, seperti ini. Misalnya kita mau coba di sebuah satelit ya. Kita akan coba di sini RX-nya, kita tahu RX-nya di UHF. Kita ketik aja 435, enggak bisa kan, kita enter lagi. Setelah kita pilih, kita enter. Saya 435 840 gitu ya, RX-nya. Kemudian TX-nya ini kita akan enter lagi. Setelah kita pilih kolomnya, kita enter lagi. Nah, di situ berubah 145.880. Oke. Nah, di sini dia langsung abu-abu ya, berubah abu-abu. Yang kita perlukan adalah transmit tune. Jadi ini kita off. Transmit tune kita akan rubah, enter. Kita rubah transmit tune, standarkan di 88,5. DCS-nya ini nggak perlu, jadi kita off saja. Ini juga kita off saja. Ya, ini. Oh ya, jadi ternyata kita bisa dengan sentuhan ya, selain enter kita bisa ada sentuhan klik 2 kali ya. Klik yang pertama itu memilih, klik yang kedua adalah untuk merubah. Tanpa harus kita ketik enter bisa ya. Ini saya klik ya, klik yang pertama, klik yang kedua. Oh nggak bisa, bisa. Tapi agak lama ya teman-teman. Kalau dengan klik agak lama, kalau enter langsung ya. Ketika kita milih langsung enter gitu. Saya kayak gini, saya klik, agak lama ya, nih. Tapi kalau enter, tuh langsung berubah. Jadi bisa enter, bisa klik, tapi kliknya itu beberapa kali baru dia akan berubah. Kalau saya sarankan sih pakai enter aja biar cepat untuk merubahnya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Ini jadi memori 36 dan 37 ini. Yang satu adalah frekuensi repeater biasa, yang satu adalah frekuensi crossband. Itu Anda bisa lihat seperti itu. Kita tidak usah pusingkan untuk offsetnya, karena kita sudah ketahui untuk RX-nya. Setelah semua sudah tersimpan, ini Anda bisa langsung kasih nama ya. Namanya ini berapa karakter, kita coba lihat. Kita enter dulu ya.
Ini namanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 karakter saja teman-teman ya. Jadi nama ini hanya ada 6 karakter. Itu bisa huruf, bisa angka. Itu nanti Anda tulis saja. Dan di sini saya akan tulis RPU D. RPUD itu ada RPU duplex ya. Di sini saya akan tulis yang kedua saya akan tulis VR cross. Nah, ini sebagai contoh saja. Ternyata dia lebih dari 6 karakter, dia cuma tertulis coroh. Jadi kita tidak usah kasih tanda penghubung, langsung aja VR cross, atau kita langsung tulis saja cross gitu ya. Kita tulis cross supaya kita langsung hafal ya. Oke. Jadi di sini RPU duplex kemudian cross sudah ada di memori 36 dan 37. Setelah kita sudah melakukan pengisian, kita akan menyimpan ya. Kita akan menyimpan. Caranya adalah kita write ya, ini write. Kita write ya teman-teman ya. Di sini ready di radio clone ya, tulisannya clone, karena setelah kita masuk ke menu dari komputer maka tertulis di sini clone seperti itu ya. Oke, langsung aja kita simpan ya, kita langsung simpan, kita write, kita ulangi lagi, jangan sampai salah, kita write di sini ya. Jadi gambarnya itu adalah gambar dari komputer ke radio. Ini gambar radio. Kalau ini gambar komputer. Kalau gambar komputer berarti dari radio ke komputer ya. Itu read. Kemudian dari komputer ke radio itu write. Jadi gambarnya gambar radio. Oke, kita enter ya. Oke, dia minta perintah write data. Oke. Di sini akan tertulis RX ya. Jadi dari komputer masuk ke radio itu RX. Radionya RX. Dia menerima memori atau menerima data dari komputer. Dia RX ya. Kita tunggu aja sampai selesai. Ketika RX-nya sudah penuh berarti sudah selesai. Nanti akan sama dengan yang di komputer ini. Kita lihat aja. Ya, selesai. Kita oke. Nah, setelah kita oke ya, kalau kita mau simpan, kita simpan. Kalau enggak ya kita tutup aja. Karena ini sebagai contoh, nanti kita akan kembalikan lagi. Jadi untuk awalnya, untuk awal dari radio ini memang tidak ada memori sama sekali, kosong. Jadi harus diisi ya. Jadi untuk kalau kita beli radio ini, itu sama sekali nggak ada memori apa-apa, kosong. Jadi kita tutup ya. Kita on kan lagi. Nah, kita on kan, kita masuk ke memori, karena ini kan ke posisi VFO, kita masuk pencet memori. Oke, sekali lagi. Nah, ini masuk memori, ada tulisannya memori ya. Ini memori 11 ya, saya akan pindah ke memori 36, 37 tadi ya. Itu ada tulisannya RPUD dan ada tulisannya, nah cross. Ini cross, kemudian ini RPUD. Nah, caranya nanti kalau kita mau lihat, kita langsung transmit aja. Nah, ini masuk. Kemudian tadi juga bisa ya, yang cross itu dia juga di sini ada langsung plus min, kemudian tune, TX tune. Ya, semuanya seperti itu ya. Nah, kalau yang ini nggak ada TX tune karena dia tidak pakai tune, transmit tune. Kalau yang pakai, nah ini ada keluar ya, transmit tune. Ya, seperti itu teman-teman ya, mudah sekali untuk memprogramnya Yaesu FT4X. Oke, terima kasih teman-teman ya. Itu tadi cara kita memprogram Yaesu FT4X menggunakan komputer. Sangat mudah sekali.
sehingga Anda tidak perlu lagi pusing-pusing untuk harus mencet-mencet manual. Anda cukup dengan menggunakan program yang sudah diberikan, software yang sudah diberikan, tinggal Anda install di komputer Anda sehingga FT4X Anda bisa berfungsi secara maksimal. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih Anda sudah menonton video ini, cara memprogram radio Yaesu FT4X menggunakan komputer. Sekian saja dari saya. Terima kasih Anda sudah menonton video saya, dan saya juga menjawab buat teman-teman yang mungkin selalu pusing dengan duplex min plusnya yang ganjil dan mungkin koma-komanya kurang tepat. Satu kuncinya adalah Anda tahu frekuensi RX, Anda tahu frekuensi TX, Anda simpan sesuai dengan cara saya manual. Anda bisa lakukan seperti itu. Tidak usah pusing-pusing lagi Anda input offsetnya, min plusnya berapa, pusing, kadang-kadang nggak ketemu ya, Anda geser-geser, lama banget digeser itu, nggak ketemu, nanti akhirnya malah nggak sinkron dengan repeater Anda. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih Anda sudah menonton video saya kali ini, cara memprogram Yaesu FT4X menggunakan komputer. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yankee Charlie, Yankee Deslu, Samentri, bye-bye.